pertama, saat masuk museum kalian tidak boleh megang miniatur yang ada, ya. Kalau jatuh kita nggak ada penjatuh, ya. Kita tertib, boleh megang HP, boleh video, boleh direkam, ya. Itu pertama. Yang kedua, saat pemanduan saya seperti ini nggak ada yang bicara. Nanti saya kasih waktu bertanya. Kalau kalian bicara nggak ada yang kita dengerin. Siapa yang mau bicara, ya? Kalau bicara semua. Ingat. Jelas kan ini? Iya. Jelas. Karena kalian generasi penerus Indonesia, kalian yang kami harapkan jadi putra putri Indonesia yang nasionalis, yang cinta tanah air. Ya. Yang ketiga, kita menyanyikan lagu Padamu ini. Dia kan menyanyikan lagu Padamu ini di sekolah. Pernah? Oke. Ibu bapak guru boleh bergabung? 1, 2, 3. Padamu negeri kami bernyanyi, padamu negeri kami berbakti. Namanya ibu kandung Pak Anas ini, namanya Bu Lubis yang bergelung putih. Berdua dia datang sama adik kandung Pak Anas di Gura Kecil, namanya Bu Madia. Datang berdua, tidurlah di kamar, tidurlah di rumah di belakang kita ini. Makanya di malam tanggal 30 September 65 itu, adik Irma tidur di bantal dulu. Nah, Bapak Nastion dulu kalau ditanya, kalau kata bapak, dia nggak tidur alasannya banyak nyamuk. Memang Pak Nas pegang sampai gigi waktu itu. Ibu Nastion pernah saya tanya juga duduk di sini. Ibu kenapa nggak tidur di malam tanggal 30 itu? Kata ibu, saya agama Islam Pak Royan. Nama saya Royan. Saya nunggu sholat subuh kata dia. Nah, berjalannya waktu, bertepatan jam 04.15. Bapak Nastion sama ibu ini mendengar suara gaduh, suara kedatangan Cak Kebirawani. Cak Kebirawani kalau sekarang pas pampres. Dia datang 2 truk, kurang lebih 100 orang. Tapi 100 orang dulu bukan Cak Kebirawani semua. Nah. Ada pemuda layar yang dilatih di Bomboya. Nah, ada juga PKI yang cewek itu bergabung. Gerwani. Pak Nas asik di penyambung ada kaca, dia mendengar truk di depan, dia berkata, Bu, kata bapak, minta tolong lihat ada apa di luar. Nah, ibu yang duduk di sini bergegas. Nah, ibu buka pintu itu kunci. Ibu buka. Ibu lihat ke depan. Bapak kan asik di penyambung nanya ke ibu, ada apa Bu? Nah, itu mencari apa itu Pak? Mereka memaksakan masuk kediaman kita. Mereka berusukan. Ada yang loncat, ada di pagar. Ini kan bersenjata. Nah, Bapak Nastin marah. Dia lempar satu. Biar saya menghadapi, kata dia. Maksudnya dia ini ada apa? Ini prajurit datang ke kediaman tanpa seizin Pak Nas, loncat pagar bersenjata lagi. Tapi Ibu Nastion tak tunggu diam, dia kejar Bapak Nastion. Jangan Pak, jangan. Ini cuma nggak bangun Pak. Ini orang mau bunuh Bapak. Ibu mau ngomong dulu. Tapi alhamdulillah, kata Ibu mau ngomong Ibu berhasil. Bapak tidak menghadapi Cak Kebirawani. Kalau Bapak ini menghadapi Cak Kebirawani dulu, Bapak nggak selamat kasih Ibu, karena mereka bersenjata semua. Nah, akhirnya kata Ibu, Bapak asik kipas nyamuk, ambil sapu tadi. Ibu berpikir kalau Ibu yang membereskan Cak Kebirawani di depan, kata Ibu, tak berani, Ibu takut. Biarkan aja tentara yang jaga di depan, yang 10 orang waktu itu. Ada yang 10 orang itu senjatanya sudah diluncurin sama Cak Kebirawani. Nah, tugas Ibu Nastion kata Ibu cuma ini saja, berusaha tutup pintu, Ibu kunci. Nah, terkunci pintu ini, Ibu kembali duduk ke menunggu sini. Kata Ibu Nastion, duduk ke menunggu sini. Kurang lebih 3 menit. Ibu udah masuk kembali. Kalau tadi pintu pagar, nah sekarang 3 menit udah jalan ke pintu kita yang masuk tadi. Didobrak, dibuka paksa tamu mereka. Nah, kata Ibu Nastion ini, tanpa seizin Bapak Nastion, Ibu berdiri kedua kali. Nah, Ibu buka pintu ini terkunci. Ibu dibuka. Nah, Ibu Nastion lagi ke depan 3 menit. Nah, Ibu lihat itu udah terbuka seperti itu. Nah, pintu tengah ini dulu bang selalu terbuka, kan asik masuk keluar sini. Dulu nak,
waktu dimahmilkan ini Kopral 2 Hargiono namanya, ini Dirmi. Dari pintu utama, katanya dia melihat ke sini yang ngintip ini Bapak Nastio. Pada yang ngintip ini Ibu Nastio. Nah Ibu Nastio dari pintu utama dididik. Ibu Nastio ditembak kepala. Tembak kepala. Tapi gak kena, kata Ibu, nyerempet dia tidur di telinga Ibu. Ibu dilindungi Allah. Kalau Ibu kena waktu itu Ibu mati, kata Ibu. Nggak jumpa Pak lagi. Tembus pelurunya itu Bang, di atas pintu paling belakang kotak peluru. Paling belakang itulah peluru yang pertama kali meledak. Nanti kita lihat sama nak. Nah setelah tidak berhasil ditembak, kata Ibu, Ibu masuk. Ibu masuk, Ibu tutup mendadak. Ibu tutup mati. Tapi sempat Ibu kunci, ternyata Kopral ini udah sampai ke sini. Aku sempat dorong pintu sini. Alok banget kata. Tapi berkat bantuan Allah, pintu dibukakan bisa tutup dan kunci. Nah setelah pintu dikunci, dia tendang pintu ini. Dia tendang, ini fakta nih nak. Dia tendang, dia berkata, wah Jenderal panggil ke istana sama presiden sekarang juga. Tidak diugris sama bapak sama ibu di kamar ini. Dia pukul lagi dengan ucapan sama, tetap tidak terbuka. Yang ketiga baru mereka beruntun lima pintu. Tembus semua ini salah satu tembus meja. Nah waktu ini ditembak kata almarhum ibu tuh ada udah di belakang daun pintu ini. Ibu tuh pasang badan di sini, mempertahankan pintu ini biar tidak terbuka. Dia melindungi nyawa suaminya. Kan pintu digobrak-gabrik amcak bilang kan. Ibu tetap bertahan. Nanti makan belas daun pintu yang satu, kata ibu gentar. Nah Pak Nas yang ngasih kipas nyamuk tuh, ibu lihat spontan dia tiarap di julipan. Nah adik Irma yang tidurnya berdiri dia nangis. Dia lari, dia loncat di sini, dia mau melukak kanan. Kan ibu ambil adik Irma waktu itu. Ibu muncul, jangan nangis kan. Ibu 5 tahun waktu itu. Akhirnya lagi menjadi nangis di tangan ibu berontak. Bangunlah di kandung Pak Nas tuh Bu Mardia. Dia keluar dari pintu yang tertutup itu. Nah Bu Mardia keluar udah menangis. Kata Bu Nas, jangan menangis. Nih, Irma kamu bujuk. Jangan kamu buka pintu ini. Pas dulu. Tapi Bu Nas itu, apa kata Bu Mardia? Iya. Nah, Bu Mardia kan ngomong adik Irma di kamar ini. Bu Nas memandu bapak yang lari ke kedubes Irak. Nah, berapa menit bapak Nas sama Ibu Nas yang juga ke belakang? Bu Mardia ngomong adik Irma, Bu Mardia lari ini. Buka jenderal, kata Kopral ini. Jadi Bu Mardia tadi ceritanya penasaran, rasa ingin tahu. Karena dia kan baru datang dari Medan. Ada apa sih? Setiap dia datang sini rumahnya adem-adem, nggak ada kegaduhan, lampu hidup. Nah malam tanggal 30 itu gelap nak, kegaduhan banyak. Karena rasa ingin tahu Bu Mardia, kan Bu Mardia balik kanan ke lingkungan rumah, dia berusaha meraba kunci ini. Dia bilang, ketemu kuncinya, diputar sama Bu Mardia. Belum sempat Bu Mardia ngintip, itu didorong, ditendang sama sekelompok. Itu terbuka mendadak. Bu Mardia tertendang ke sini. Yang ditekan Bu Mardia digerondong ke dia. Nambungnya tembus lagi. Sini lah tak pulang darah daging. Adik Irma, Bu Mardia terus sini muncul. Kayak kita Idul Adha untuk sapi. Sehingga Bu Mardia itu panik. Adik Irma Bu Mardia ini masih hidup sampai sekarang. Umur 85 Bu Mardia. Di sini lah Bu Mardia punya sapi. Tapi ya udah terima Adik Irma gimana? Udah menjelang. Bu Mardia tak kuat masa sakit dan begini. Dia lari ke belakang. Menyerahkan Adik Irma sampai ini. Nanti Om cerita lagi di belakang ya. Jelas nggak kira-kira ini? Jelas. Nah ini Kopral nggak berani masuk, nah dia takut mati. Dan dia nggak tahu kalau yang tertembak di Bu Mardia, Irma nggak tahu. Karena posisi gelap. Nah dia berondong ya Pak Lero. Nah itu selalu baju di rumah Om Surya yang aslinya bawa pakai. Kalau spray kalau pakai, tapi Om simpan di sini dari bawah. Kalau jelas, nah cerita Om ini yang udah merekam bisa kamu ceritakan ke teman sekolahmu, ke tetangga rumahmu. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Ayo terus. Ayo saya yuk. Kita cerita lagi biar kamu cepat selesai. Sedih semua kita memang, tapi ya gimana lagi, hal ini udah terjadi. Tapi saat kalian nanti jadi pejabat negara tidak boleh terjadi lagi hal ini. Partai politik tidak boleh bangkit. Nah, Ibu Nastio dulu, nak ceritanya posisinya dia berjalan itu minum air Irma, ini posisi Pak Royer ini. Dia menerima air Irma dari sini dia teriak, adik kena. Pak Nastio kan di atas tembok nih, kamu lihat tembok ini. Memalingkan muka Pak Nas di situ.
berusaha mau turun, ngelihat tadi Irma udah deras menunjukkannya. Tapi ibu Naki dulu bilang nak bahasa Belanda ke Bapak Nakion, Bapak jangan turun kata itu, Bapak selamatkan diri, dan Bapak yang mau dibunuh, Bapak pergi kata itu, bahasa Belanda kata. Ini anak ke saya, masalah loncat. Tapi bersamaan Pak Nas loncat, Panas dapat tembakan loncat di lawan depan, tapi nggak kena. Kenanya ujung jendela itu bisa kamu lihat. Tapi udah dilerapikan. Nah Panas loncat, Panas bang betul berbunga itu. Nah berbunga ini jatuh, berbunga itulah yang ngenain kaki Panas. Kaki Panas patah. Makanya dia pakai Panas tuh nggak putus asa, tapi Panas sekali kakinya. Dia cari ke tempat tersembunyinya di kedubes ini. Nah di sebelah kedubes ini dia tempat satu drum datakan air kosong. Nah Panas masuk dalam drum keadaan pingsan dulu. Dulu jam 6.30 dia keadaan pingsan itu diangkat sama kolonel Hidayat. Panas dibantu diangkat sini, Panas dimasukkan ke bagasi mobil, ditutupi katet. Kan Panas dilarikan ke Gabi, ke Makassar. Karena PKI masih berjaga-jaga di sini. Nah, sampai ke Makassar, alhamdulillah Panas sudah sadar ceritanya. Ketemu Pak Soeharto. Pak Soeharto diperintahkan Pak Soeharto, segera kamu hubungin kolonel Farudi. Perintahkan menghadap saya sekarang, kata Pak. Siap, kata Pak Soeharto. Telepon Bapak Kolonel, dia datang menghadap Bapak Nasir. Beliau dapat perintah dari Panas, Sarwidi, kamu kata Panas pagi ini tumpas PKI. Siap, Pak Panas. Berapa menit kamu bisa tumpas PKI? Siap, 25 menit. Dulu 25 menit PKI yang menguasai Monas, nah, menguasai RRI, menguasai Istana, dipukul habis sama RPKI. Itu ceritanya. Jadi senjata yang dipegang PKI tadi bisa terbut di 3 titik tadi. Nah, setelah itu RPKD lari lagi dia mengamankan Jakarta yang terbakar sama Lubang Buaya. Karena PKI tadi mengetahui di sini dia tahunya yang diculik dia Panas. Tapi setelah di Lubang Buaya diketahui ini diri dia. Dia kan berusaha mau ke kediaman ini lagi waktu itu, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena Jakarta sudah dikuasai oleh PKI, Kopassus tadi. Tapi ada visi, tapi dia mundur ke Lubang Buaya. Di tanggal 3 Oktober, nah PKI di Lubang Buaya dipukul lagi sama RPKI. Di situ banyak juga dikuasai. Banyak juga buaya tertembak waktu itu, Bu. Karena situ memang gudang buaya. Tapi karena pemerintah DKI membangun, nah, rawanya dipindahkan ke Ragunan, rawa sungai, sungai ditutupin sama Tui. Kamu kalau pernah hati-hati. Nah, coba masih banyak buaya. Buaya kok. Buaya merokok, buaya udut. Oke deh, kamu tutup pintu ini ya. Nah setelah Pak Nas loncat sini, nah Ibu Najwa lari nak sini bawa Adi Irma. Yuk, kamu ikut sini. Yang belakang tutup pintu ini ya. Yang itu lari ke sini dulu. Maju dalam belok kiri terus. Yang kotak putih di atas ordeng itu aku yang menembusir apa yang mereka di atas ordeng itu. Kotak putih di atas ordeng. Terus ke kiri, belok kiri. Terus. Dia lari ini bukan itu jumpai mereka bukan. Tujuan lari ini nggak ada lain untuk mengejar telepon. Mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Pangdam Jaya kita kecil Umar Irhadi. Ibu bilang halo, halo. Tapi mereka teriak. Telepon sudah saya putus. Ibu tutup telepon. Baru salah satu orang ini teriak membentak. Mana Mas Tion? Ibu. Bilang Bapak Mas Tion sudah 2 hari di Bandung. Kalian semua datang sini cuma untuk membunuh anak saya. Tapi di sini. Dulu nak ingat-ingat, DKI di sini pemimpinnya namanya Pelda Jahuruk. Nah, Pelda Jahuruk di depan bunyiin peluit 2 kali. Yang nyatakan waktu sudah habis dan Pak Nas sudah berhasil mereka culik. Padahal pimpinan mereka Pelda Jahuruk di depan culik ajudan letnan 1 di India. Gitu ceritanya. Lalu bergegas lari ke bawah di depan. Nah, ibu ngikut juga sampai pintu utama. Ibu pintu dan tutup, ibu buka kembali ini. Wah, ini India. Ajudan Pak Nas diculiknya digiring ke jalan utama tadi. Kalau mereka dorong pintu diam dibawa ke bawah. Tutup pintu depan. Nah, ibu nanya ke adik ini, adik masih hidup? Nah, masih mama. Karena ibu khawatir adik ini kan udah 3 titik mengeluarkan darah banyak. Ini udah meninggal. Tapi adik masih mama. Adik ini meninggal di tanggal 5 Oktober jam 8:30 malam. Tapi
sebelum meninggal dia sempat teriak, dia bilang, "Papa," katanya apa salah adik. Gitu. Maksud bapak sama ibu dia tahu kalau adik ini mau hidup, karena adik ini sayang sama papa sama mama. Tapi ibu elus jidatnya, udah nak, kembalilah kamu kepada yang kuasa, kamu sayangin Allah. Kamu kalau hidup kamu akan tidak sempurna nak, udahlah, kembalilah, kamu sayangin Allah. Nanti bapak ibu menyusul, adik diusap sama ibu, matanya terpejam, dari batuk, adik dibawa ke dalam. Adik dikumpulkan di tanggal 6 jam 8:30 di bawah Blok P oleh kata Jakarta Selatan. Itu ceritanya. Jadi dia ini berusaha mau hidup, gak akan hidup, karena posisi dia ini bukan sudah berhenti. Akan sengsara seumur hidup tadi kata ibu, karena akan longlai gini nak tanpa tulang belakang. Adik ya, adik meninggal. Kita sedih, tapi ya gimana udah terjadi. Tapi hal ini saya bicarakan nggak boleh terjadi di saat kalian nanti jadi pemimpin. Mungkin partai itu jahat, tapi ilmu itu kita bukan dapat di Indonesia, dapat di rakyat Cina sana, di Rusia sana kita dapat. Tapi ada putra Indonesia orang bangka dulu, ketua partai itu namanya Din Aidit, yang pernah sekolah di Rusia, pernah sekolah di RRC, dapat ilmu itu bawa ke sini, dia bikin partai komunis. Itu sih. Jelas nggak ya? Nah, sampai di sini, waktu kamu bertanya, ada nggak pertanyaan? Silakan. Kalau kamu mau nyekar, kamu di Blok B wali kota Jakarta sekalian. Ya. Kalau kamu nyekar ke Panas di Kalibata, silakan ibu. Yang wali kota Jakarta itu yang wali kota lama atau baru ya? Ya lama. Yang Pronojoyo ya? Iya, yang Pronojoyo. ngadepin perempatan itu toh? Iya, iya. Iya. Dulu kuburan umum di situ, tapi rakyat yang semua sudah dipindahkan karena wali kota itu ada perbaikan kantor. Tapi Mahkamah Irma tidak dipindahkan, tetap di sini. Malah difasilitasi tempat orang ramai untuk itu cerita. Masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada nanti dulu kita bertanya, kita balik ke anak-anak, kita ke kamar dulu lagi. Pintu kedua sebelah kiri. Nanti namanya ruang adik. Nah, bisa kamu foto kan? Ini foto kata-kata Irma sebelum meninggal. Kamu dulu foto apa ya? Kamu lihat tuh, pas dia meninggal. Foto pas dulu. Kenapa? Kamu tunjukin kalau teman-teman nanti nggak tahu ini nih kata-kata Irma sebelum meninggal. Nah, yang lain mau foto silakan. Nggak apa? Atau foto sini nak, ini baju adik Irma tapi pakai kain. Tahu dia? Ini baju adik Irma seperti kayak 5 tahun. Nah ini baju panas yang berlepas di kepala orang di sini. Biar kamu punya inventaris, kamu foto sini nak.